Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk mata pelajaran ilmu sosiologi. Nah, saat ini adalah materi terakhir untuk kelas 10. Mohon disimak ya videonya. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, saat ini kita akan masuk ke materi yaitu tentang contoh-contoh kasus penelitian sosial. Nah, ini contohnya ini adalah dampak urbanisasi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa. Nah, bagaimana sih urbanisasi mempengaruhi kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang ditinggalkan? Terus apa dampaknya terhadap pola interaksi sosial di desa? Terus metode apa yang harus digunakan? Setelah itu hasilnya seperti apa? Dan kesimpulannya bagaimana? Nah, disimak ya untuk contoh kasus saat ini. Nah, contoh kasus pengaruh media sosial terhadap perilaku sosial remaja, yaitu jenis penelitiannya itu kita dengan jenis kuantitatif, yang dimana menggunakan survei untuk mengumpulkan data tentang frekuensi penggunaan media sosial dan hubungannya dengan tingkat interaksi sosial secara langsung. Lalu ada kualitatif, yang dimana melakukan wawancara mendalam dengan remaja untuk memahami bagaimana mereka memaknai interaksi sosial melalui media sosial. Karena saat ini kita sudah terpengaruh dengan media sosial. Jangankan remaja, sekarang anak-anak pun sudah mulai memainkan media sosial karena hampir semua anak gitu ya, hampir rata-rata anak ini sudah mulai menggunakan alat komunikasi atau yang kita sering sebut dengan handphone. Nah, contoh kasusnya ini kan kita harus tahu dulu tahapan penelitiannya seperti apa, merancang penelitiannya seperti apa, identifikasi masalahnya, bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi perilaku sosial remaja, merumuskan tujuannya yaitu dengan mengukur hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan kemampuan interaksi sosial secara langsung, dan menentukan metode yaitu kombinasi metode baik dengan kuantitatif dan kualitatif. Nah, jadi untuk melaksanakan penelitian ini, sekiranya kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu, yaitu kita dapat membagikan kuesioner atau daftar pertanyaan kepada 200 remaja kurang lebih usia 15-18 tahun dan melakukan wawancara dengan 10 responden secara acak, dan kita juga bisa mengobservasi langsung, yaitu mengamati interaksi remaja di lingkungan sekolah ataupun komunitas. Nah, untuk melaksanakan penelitian ini kan ada dua cara nih. Untuk saat ini kita bisa mengumpulkan data dulu, lalu membagikan pertanyaan kepada para remaja usia di bawah 20 tahun, yaitu di sekitar 15-18 tahun. Lalu kita juga bisa mewawancara langsung terhadap remaja, dan kita juga bisa mengobservasi langsung baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ataupun kita bisa mengikuti komunitas yang banyak yang banyak menjadi pilihan masyarakat, atau yang banyak yang menjadi keinginan remaja untuk masuk di komunitas tersebut. Setelah itu, kita bisa melaporkan hasil penelitiannya, yaitu menganalisis data statistik untuk menemukan pola atau hubungan. Lalu kita bisa menyusun laporan akhir, termasuk temuan, analisis, dan rekomendasi untuk orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan. Nah, tujuan akhir ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana media sosial mempengaruhi pola interaksi sosial remaja dan memberikan dasar untuk kebijakan pendidikan atau bimbingan konseling. Karena saat ini media sosial secara pasti walaupun ini sudah mempengaruhi remaja dalam berpikir, berperilaku. Kadang para remaja ini tidak segan-segan
untuk mengikuti apa yang ada di media sosial. Nah, kadang karakter mereka itu dibangun oleh media sosial, sehingga ini adalah salah satu tantangan kita, baik itu pendidik ataupun itu orang tua, kita harus bisa mengawasi anak kita ketika melihat media sosial. Karena media sosial ini sangat mempengaruhi baik perilaku ataupun sikap anak remaja terhadap sekelilingnya. Jadi contoh nyata itu sekarang banyak usia 15 sampai 18 tahun ini merasa bahwa mereka ini sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihannya tanpa tahu apa sebab akibatnya. Kadang mereka terlalu FOMO atau terlalu ingin ingin melakukan hal-hal yang ada di media sosial sesuai dengan tontonan mereka ini. Nah, ini juga kita sebagai orang tua ataupun pendidik ataupun misalkan orang yang lebih dewasa, kita harus bisa memberikan dasar untuk mendidik dan membimbing untuk anak-anak remaja agar tidak keluar dari jalur yang semestinya. Nah, selain itu kita juga harus memahami pengertian metode penelitian sosial, jenis-jenis penelitiannya seperti apa, tahapan penelitiannya seperti bagaimana, yaitu mulai dari merancang, melaksanakan, hingga melaporkan hasil penelitian. Ini untuk bertujuan mengenali dan memahami gejala sosial di masyarakat. Karena dengan kita menggunakan metode penelitian sosial ini, kita akan mampu untuk menghadapi hal-hal yang sedang terjadi di sosial masyarakat. Karena sekarang ini, untuk di zaman sekarang ini, hampir semua orang ini mempunyai media sosial dan hampir 75% orang-orang ini lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial dibandingkan dengan berinteraksi langsung. Oleh karena itu, ketika kita melakukan penelitian sosial, ini akan mendapatkan tujuan akhirnya, yaitu bagaimana cara kita mengimplementasikan dari media sosial, komunikasi di media sosial ini menjadi komunikasi yang secara langsung. Terkadang kita akan merasa dekat dengan yang jauh dan merasa jauh dengan yang dekat. Nah, semoga dengan jenis-jenis penelitian sosial ini kita mampu menghadapi dampak-dampak media sosial, globalisasi, yang bisa menyeimbangkan hidup kita di kalangan masyarakat atau hidup sosial kita di masyarakat. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk materi terakhir ini untuk semua para WB, khususnya kelas 11. Jangan lupa langsung mengisi tugas penilaiannya, baca soalnya dengan seksama, berikan jawaban yang paling tepat. Semoga lancar dalam pengerjaannya dan mendapatkan nilai yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.